kakak penampilan dari kelas 12-7-nya? Luar biasa sekali ya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kurang semangat. Ulang-ulang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Masih semangat gak nih? Penampilan kedua oleh kelas 12-1 yang berjudul Legenda Putri Hijau berasal dari Aceh. Selamat menyaksikan. Hai hai hai, kami akan mengucapkan salam dari beberapa negara. Kalau Korea itu, Annyeonghaseyo. dan kalau Jepang, Konnichiwa. dan kalau Cina, ni hao. Kalau bahasa kita akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan Sebelum ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Dijipa Sapitri dan rekan saya. dan saya Alina Dini. Dan saya Eja Aditya Saputra. Kami di sini akan menampilkan acara pertunjukan pentas seni kami yang berjudul Legenda Putri Hijau, kisah percintaan Pangeran Aceh kepada Putri Tanah Deli. Selamat menyaksikan. Kisah Putri Hijau bermula dari kerajaan Aceh yang terletak di seberang utara kerajaan Delhi. Ketika itu kerajaan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer kerajaan Aceh yang merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Malam itu seperti biasanya, Pangeran Aceh berjalan-jalan di taman istana saat tiba-tiba saja Pangeran Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Ia kemudian memerintahkan menterinya untuk mencari cahaya tersebut. Menteriku, apakah kau melihat cahaya hijau dari seberang lautan? Benar Pangeran, cahaya hijau sangat menyilaukan. Aku sangat tertarik untuk melihat kilauan cahaya tersebut. Cepat kau selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap Yang Mulia. Dari kejauhan terlihat sang menteri yang sedang melaporkan hasil laporannya. Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau adalah putri dari Raja Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Menteri, ayo ikut aku ke istana utama. Setelah mengetahui bahwa sinar yang terpancar itu bersumber dari tubuh seorang putri, Pangeran Aceh pun selalu memikirkannya setiap malam. Ia juga berharap dan memiliki keinginan bisa bertemu langsung dengan Putri Hijau serta meminangnya. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh gembira tentang kecantikan Putri Hijau tersohor, Pangeran Aceh bergegas menuju balarium tempat ayahandanya bersemayam. Sang raja yang sedang mempertimbangkan urusan kerajaan dan sang permaisuri duduk di sampingnya dengan tenang, mengangkat pandangannya melihat sang Putra Mahkota masuk dengan langkah tegap besar mata yang berapi-api.
Ayahanda, Ibunda, ada satu hal yang ingin Ananda sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Katakanlah nak, apa yang mengusikmu? Ananda berniat meminang Putri Hijau dari kerajaan Delhi. Apa yang membuatmu ingin menikahi Putri Hijau dari kerajaan Delhi? Kecantikan dan kebijakannya yang tersohor menjadikan satu-satunya pilihan untuk mendampingi Ananda memimpin kerajaan Aceh. Wahai putraku, hati seorang ibu dapat merasakan getaran cinta yang tulus. Jika engkau telah yakin dan yang kau pilih bukan sekedar rupa, tetapi budi pekerti, maka dukungan dari ibu pun menyertaimu. Begitupun dengan ayahanda. Wahai anakku, pergilah ke kerajaan Delhi bila ingin meminang Putri Hijau. Pengawal. Siap, Yang Mulia. Pergi ke kerajaan Delhi dan temani pangeran untuk meminang Putri Hijau. Baik, Yang Mulia. Ayahanda, Ibunda, hamba pamit undur diri. Tak perlu waktu lama, sang pangeran Aceh langsung berangkat ke tanah Delhi untuk meminang sang putri. Kapal-kapal kerajaan Aceh pun berangkat menuju kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi sendiri memiliki 3 anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Kayali, dan Putri Hijau. Hari itu mereka bersiap menyambut kedatangan Pangeran Aceh, namun belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Aceh ke istana mereka. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Sampaikan kepada rajamu bahwa kami dari kerajaan Aceh. Izin Yang Mulia, kita kedatangan tamu dari kerajaan Aceh. Kakanda, ada gerangan apa kerajaan Aceh ke kerajaan kita? Kakanda juga tidak tahu, Adinda. Tetapi sebagai tuan rumah, kita harus menerima tamu dengan baik. Kita lihat saja apa maksud kedatangan mereka. Persilakan mereka memasuki istana. Baik Yang Mulia. Kami ucapkan selamat datang ke istana kami yang sederhana ini. Sungguh suatu kehormatan seorang pangeran dari kerajaan besar untuk singgah ke istana kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan ketiga putra-putriku. Mambang Yazid adalah anak tertua. Kemudian Mambang Kayali. Dan yang terakhir putri bungsu saya, Putri Hijau. Raja Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat ini. Kami sungguh merasa terhormat bisa berkesempatan menjadi tamu di kerajaan Delhi ini. Sebagai tanda hormat menyambut tamu, marilah kita saksikan tarian persembahan kerajaan Delhi.
Sebagai tanda terima kasih, Pangeran Aceh membawa sedikit oleh-oleh. Semoga raja berkenan menerimanya. Pengawal, Pangeran Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya belum pernah melihat perhiasan yang begitu indah. Maaf Pangeran Aceh, kalau boleh tahu apa tujuan dari Pangeran Aceh berkunjung ke istana kami? Begini Yang Mulia Ratu Deli, maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat hubungan Kerajaan Aceh dan Kerajaan Deli. Maksud Pangeran? Di dunia ini tidak ada yang lebih erat daripada hubungan persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk meminang Putri Hijau. Putri Hijau, maukah kamu menjadi permaisuriku? Pangeran Aceh, sungguh kehormatan besar Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ibu, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Ayahanda, Pangeran Aceh, terima kasih untuk perhiasan yang telah diberikan. Tetapi, mohon maaf, saat ini Ananda belum siap untuk menikah. Belum siap? Apakah ini sebuah penolakan Tuan Putri? Pangeran Aceh, saudariku telah berkata dengan jelas, ia tidak menolak tetapi belum bersedia. Apakah Pangeran tidak menghormati keputusan seorang putri? Anakku, Mamang Yazid, tenanglah. Pangeran, mohon dimaklumi. Putri Hijau adalah anak kami yang sangat berharga. Keputusan adalah bentuk kejujuran dan kami sebagai keluarganya harus menghargai. Yang Mulia, Raja Deli, Tuanku Pangeran Aceh datang dengan niat tulus dan membawa serta simbol persahabatan yang tidak sedikit. Penolakan, maaf, Putri Hijau ini bisa ditafsirkan secara berbeda oleh rajaku. Kerajaanku Aceh tidak terbiasa diperlakukan seperti ini. Ditafsirkan sebagai apa, Tuan Menteri? Sebagai penghinaan? Bukankah memaksa kehendak pada seorang putri adalah penghinaan yang lebih besar? Penghinaan? Jelas ini semua penghinaan bagi diriku dan kerajaanku. Pengawal, mari kita bersiap perang. Bambang Yasid, kau pimpin pasukan darat, perkuat benteng di setiap perbatasan. Mambang Kayali, kau yang cerdik, kumpulkan persediaan makanan dan amunisi dan pergilah cari sekutu. Ayahanda, ibunda, ada satu cara. Aku harus mengorbankan diriku. Dengan cara apa, anakku? Dengan kekuatanku, ibunda. Cahaya hijau ini adalah kekuatan alam. Aku bisa menyatukan diriku dengan tanah Deli. Tolong, siapkan guci terbesar yang bisa ditemukan. Masukkan aku ke dalamnya. Jangan buka guci ini sampai aku memberikan tandanya. Terima kasih sudah memikirkan cara ini untuk menyelamatkan kerajaan ini, putriku. Mari kita mempersiapkan perang. Pertempuran pun dimulai. Di mana Putri Hijau? Dia ada di dalam guci itu, Pangeran. Dia memilih terkurung daripada menjadi milikmu. Pengawal, buka guci itu dan bawa Putri Hijau pulang. Saat tutup guci berhasil dibongkar, bukan Putri Hijau yang muncul. Dari dalam guci menyembullah asap yang begitu dahsyat bagaikan lautan murka. Asap itu mengalir dengan kekuatan maha besar, menutupi pandangan tentara Aceh, serta merobohkan istana dan menenggelamkan kapal-kapal mereka di pantai. Pangeran Aceh sendiri nyaris buta oleh asap sebelum diselamatkan oleh para pengawalnya yang
ke desa. Ia menyaksikan dengan ngeri bagaimana asap itu menguap lalu membentuk dua gunung besar yang menjulang. Konon, Guci itu berubah menjadi Gunung Sibaya, sementara Putri Hijau yang telah menyatu dengan tanah Delhi berubah menjadi Gunung Sinabung yang perkasa, menjaga wilayahnya untuk selamanya. Kekuatan kerajaan Aceh pun pupus di hadapan kekuatan cinta dan pengorbanan Putri Hijau. Sesaat itu tidak ada lagi yang memberani mengganggu kedamaian tanah Delhi yang dilindungi oleh arwah Putri Hijau. Kerajaan Aceh, Raja Aceh dan Ratu Delhi, Parel Al-Hakim dan Amelia Nopitasari, Pangeran Aceh Sega Partio, Dayang Aceh Tiara Apriani dan Helena Pertiwi, Pengawal Aceh Menteri Aceh Haikal Febriansa, Pengawal Aceh Muamil Aziz Randy Juniansa, Betran Raymond Nabila Aralisba, Raja Delhi Leo Gatan Pairus, Ratu Delhi Andini Putri Afrilica, Putri Hijau Angelita Putri Utami, Mambang Yazid Denis, Mambang Kayali Dika Perdana Putra, Dayang Delhi Maira Sartika Putri, Maypi Aulia, Pengawal Nilman Ronaldo, Joan Irmansyah, Teddy Permana Putra, Penari Aceh Suci Anggraini, Delta Novita, Uci Santarani, Tasya Syasabila, Cindi Pertiwi, Penari Delhi Isabella Azara, Gira Anjani, Angel Karamoy, Kusi Icia Yoisa dan Anggi Indriati. Itu dia penampilan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wali kelas kami yang tercinta, Pak Yayan, silakan. Dan guru pembimbing kami, Ibu Ega, silakan menaiki panggung.
Ayo, ayo. Hantam mereka. Palung. Ke tenda. Ini beri. Oh. Karaoke merinding aja. Oh joget nih aneh. Oi. Mani kira. Tiga lagu begitu. Tes. Jangan di situ baca, agak nyampe. Cari teks. Mana teks? Cek satu. Pertama ku dibelai kekasih, bulu merinding, ho, kepala pusing. Hati ini rasa berdebar, badan pun rasanya gemetar, ho, bergelora di dalam dada, antara senang dan gelisah. Namaku dibelai kekasih, bulu merinding, ho, kepala pusing. Jangan manggil. Rasanya lama-lama aku jadi terlena. Merinding. Semua tentang kita. Semua tentang kita. Eklah. Pejoget.
tiada pengetahuan untuk hapuskan semua sepi di hati. Mati. Ada berita tentang aku dan dia, dan kita bersama dulu kala. Dari mana? Ada. Dah. Ay, malu ke paduan ini? Udah lapas ni kami ni anu, ay. Maluan. Sedih berat. Lata keringat ni ke tahu. Pucat. Bukan macam titene panggung ni. Awal kejahat bagian kami, oi. Dennis. Cek. Kemaluan. Pakai dulu, latak dulu. Bisa langsung ditukerin sama reward ini. Masih banyak lagi. Aktifin penyebutan lah. Boost Play kamu bareng Google Play Points.
Sambil menunggu, ibu bapak ingin menyumbangkan lagu. Ibu Hilma, ayo Bu. Didampingi dengan Ibu Putri. Ayo Bu. Silakan Bu. Ayo Bu. Abu naik Abu. Persembahan Pak, persembahan terakhir. Persembahan terakhir Pak, ayo Pak. Ayo Bu, naik Bu. Jangan Pak. Ayo Papa. Bu Lili kemarin. Bu Lili aja lagi Bu Lili. Ayo Bu Lili. Pak Julian. Aida Pak, sekali-sekali Pak. Ayo Pak, sekali-sekali Pak. Pak Julian, lagi nyanyi lagu Pak Julian. Bapak, maju lah Pak. Ayo Bapak. Beri tepuk tangannya dong untuk Bapak Julian. Tidak baca nih yang nyanyi ini. Tapi nyoba juga tidak apa-apa ya. Dibantu dulu, kakek dulu ya. Lagu apa ya? Ona Sutra ya. Bola atau sisa? Oh ya, sisa-sisa cinta. Hatiku tak menentu
tubuhnya serak-serak basah. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah